Oke. Oke, di sini sudah ada 17 orang ya. Ada Bu Dewi, ada Mas Rafan, ada Bu Ayutin, ada Mbak Eni, ada Bu Hendang, ada Mbak Ines, ada Mbak Ira, ada Pak Jaka, ada Bu Jumiati, Mbak Mus, Mbak Nur Aini, Mbak Sofi, Mbak Sarwenda yang di sana, kemudian ada Bu Tati, Bu Ramsi, dan Bu Wolin, ya istri saya. Oke, Pak, silakan lanjut, Bapak. Oke, sip. Ya, seperti biasa, sesi ini adalah sesi yang istimewa tentunya, tapi bagaimanapun kita bersyukur ya. Yuk kita doa dulu, tapi sebelumnya kita mulai acara. Ini saya dibantu sama Mas Rapan nih di belakang saya nih. Ya, mungkin lihat background saya tadi di belakang itu ada Mas Rapan, operatornya. Suara saya pecah nggak di sana? Aman, Pak, aman, bagus. Aman, oke, Jernih. good. Ya. Oke, operatornya langsung dari Dubai juga nih, Mas Rafan. Dahsyat kan. Nih, saya di kamar hotel di Dubai dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi sama teman-teman yang ada di Indonesia. Yuk kita siapkan air putihnya. Ya, air putih seperti biasa. Oke, tarik napas dalam. 3 hitungan, tahan di dada 4. Lepasin 7. Santai, rileks, tarik lagi 3. Tahan di dada 4. Lepasin lewat mulut 7. Alhamdulillah, tarik lagi sekali lagi. Tahan 4. Lepasin 7. Santai, rileks. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami bahagia dan ucap syukur untuk apapun yang datang dan hadir dalam hidup kami. Hari yang lalu maupun hari ini, semuanya adalah sesuatu yang sudah Allah Tuhan pilihkan yang terbaik. Untuk kami terus memiliki sukses yang bertambah lebih besar. Alhamdulillah. Terima kasih untuk derajat dan kejayaan kami yang ditinggikan lebih baik tinggi lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih juga untuk keberuntungan yang terus menerus kami miliki dan terus bertambah. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk kesehatan yang sudah kami dapatkan terus dan terus sehat. Juga keselamatan yang sudah kami terima terus menerus. Dan juga umur panjang yang kami dapatkan, alhamdulillah. Dan terima kasih Allah untuk bisa memberi manfaat buat banyak orang, buat keluarga dan buat diri sendiri. Alhamdulillah. Amin. Amin. Minum. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah untuk diizinkan. Terima kasih Allah diizinkan aku adalah magnet uang yang kuat. Minum lagi. Terima kasih Allah diizinkan aku adalah orang di atas rata-rata. Terima kasih Allah diizinkan aku adalah orang yang berkelimpahan. Terima kasih Allah diizinkan aku adalah orang yang memberi manfaat buat orang. Terima kasih Allah untuk diizinkan aku orang yang selalu beruntung. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, thank you. Kita sudah program doa kita dengan air putih ya. Oke, dan kita seperti biasa kita mau dengar testimoni dari teman-teman dulu untuk rasa syukur yang didapatkan. Yang kedua juga testimoni produk ya. Ini saya masih pakai pakai khas Dubai. Oke. Ya, silakan siapa dulu yang berbagi testimoni, sedekah testimoni, silakan tentang keberuntungan atau keberlimpahan ataupun kebermanfaatan produk X Aura. Yuk, dibuka mic-nya. Bu Tati, Pak. Oke, silakan Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Yudi, Bu Dewi, semuanya di sana. Panjang umur, sehat-sehat. Iya Pak, pagi ini saya sambil habis ngerias di rumah. Alhamdulillah Pak,
beberapa hari ini juga Ian jalan, Ria saya juga jalan Pak. Alhamdulillah pagi ini tadi dapat 300.000. Alhamdulillah. Satu orang ya. Terus hari kemarin juga ada yang aku pas di Karanganyar ada yang telepon, itu mau Ian Teranting. 2 orang Pak di rumah. Alhamdulillah Pak. Mohon doanya, terima kasih bimbingan Pak Yudi semuanya. Gitu Pak. Bisa Oke. berjalan lancar. Sehat-sehat ya Pak. Salam semuanya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Mbak Tati testimoninya, keberuntungan yang hadir ya, karena Mbak Tati ini rajin selalu ikut programnya, bangun pagi, mandi air garam ya jam 3, lalu tahajud, sholat tobat ya, sholat hajat, alhamdulillah, dan keberuntungannya semakin hari semakin Allah kasih kemudahan makin banyak ya, amin, alhamdulillah. Pak, Oke. ini tambahan Pak, ini pas malam Jumat saya yasinan di Masjid Jati Sobo Polokarto sini Pak, jam 12 berangkat dari rumah sampai jam 2 Pak. Alhamdulillah saya sama teman-teman saya ngajak yasinan di Masjid Polokarto. Alhamdulillah sehat semuanya Pak. Itu dengan menjalan juga sana Mbak ngapain di depan Mas Pak. Oke, siap. Gitu Pak Saya Yudi, doakan terima depan kasih Ka'bah ya, Mbak Tati biar segera Pak. nyusul umroh di periode berikutnya. Amin. Saya umroh Pak. Iya Pak. Amin. Oke, makasih Mbak Tati ya, semoga alam rayanya tambah berlimpah ruah. Ya, oke, siapa lagi kasih testimoni sedekah? Oke, silakan. Ya, Oke, saya sama silakan. Mbak Sofi. Mbak Sofi, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Itu kabarnya gimana Pak di sana, Pak? Alhamdulillah sehat, happy ya. Alhamdulillah. Jalan-jalan terus nih, masih di Dubai soalnya kan. Pengen Pak. Ya, harus dong. Ini saya mau kasih testimoni. Kemarin kan saya di rumah mertua saya. Terus saya itu muntaber Pak. Alah, lemes banget. Dan alhamdulillah saya kan di WA Mbak Dewi. Kok enggak ikut morning call yang malam? Saya lemes Mbak. Terus dikasih saran itu disuruh rendam itu koyo itu PNG. Ya alhamdulillah akhirnya saya minum dengan air hangat, akhirnya mampet dan enggak muntah lagi, enggak berak lagi. Wow, berapa menit tuh langsung mandek? Ya kira-kira enggak sampai 1 jam itu Pak. Wow, jadi ke rumah sakit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu segelas terus habis kasih lagi, tak rendam lagi. Alhamdulillah sembuh. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Tati. Oke, alhamdulillah. Bu Supatni ada di sana ya, Bu Cikgu. Bu Guru, dengar suara saya ini lagi ngajar soalnya nih, Bu Cikgu. Oke, Mbak Sofi, terima kasih untuk testimoninya. Selamat sadu alam rayanya bertambah, memberi manfaat. Memang kalau air expand direndam dalam air hangat, yaitu diare itu langsung mampet. Itu ngalahin produk dari dokter yang namanya Imodium. Karena saya dulu kan kalau diare juga selalu pakai Imodium ya. Saya juga gitu. Tapi pada saat kita pakai expand direndam sekarang, hitungannya lebih cepat dan mual ya dan mampet. Ya betul-betul dahsyat. Saya udah 4 kali ngalamin itu sama anak saya, alhamdulillah. Ya, oke, Kemarin makasih. kambing saya juga dikasih Pak. Kambing saya kan juga mencret dikasih itu. Alhamdulillah. Oh iya, sembuh juga. Iya. Alhamdulillah, iya. Ya itu emang dahsyat karena ada namanya kalau kita belajar tuh ada namanya ion perak atau ion silver ya yang ada di dalam kandungan expand. Nah, ion perak atau silver itu memang fungsinya merusak membran sel bakteri, sel virus ya. Sel bakteri, virus itu dengan cepat. Cepat banget. Makanya kenapa langsung ngefek.
bakteri yang ada di situ mati. Makanya termasuk orang yang sakit tipes ya. Nanti kalau punya pengalaman ada yang kena sakit tipes, itu kan ususnya tuh banyak bakterinya itu. Kalau usus orang kena tipes, itu kasih rendaman air expand bablas itu cepat sekali, gitu. Udah ngalahin obat-obat yang resep-resep itu. Alhamdulillah. Ya, terima Oke, kasih Pak Yudi. makasih testimoninya. Alhamdulillah bermanfaat ya, jadi berkah dan saldo alam raya. Oke, makasih. Silakan siapa lagi yang punya testimoni menarik atau keberuntungan. Tadi ada siapa ya? Tadi ada suara satu lagi, siapa tadi? Oh, Bu Surip ya, udah dibuka. Halo Bu Surip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau testimoni Pak yang istimewa bagi saya. Iya. Alhamdulillah, saya kemarin habis dari Solo, alhamdulillah dapat orderan manten ya. Produk Alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Manten tanggal 15, 17, 19, 20. Wow. Alhamdulillah. Wow, panen raya. Alhamdulillah ya. Kemarin sudah saya kan mau ikut umroh. Nah, sudah saya boker, ndak usah. Nah, sebule saya dari Solo orangnya ke sini, ndak mau diselehno. Pokoknya saya ndak mau diganti Bu. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Ya, Yang Allah kedua, kasih yang terbaik. Ya. yang kedua mantan saya yang mau jadi mantan itu ibunya kan sakit. Lah minta produk satu paket berapa saya manut Bu gitu. Alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Alhamdulillah semua doa dari Pak Yudi, dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Oke, makasih. Wih, keren. Selamat ya. Ini Mbak Bu Surip nih ya, usia 70-an. Kemudian satu hal yang kita belajar bahwa kalau malam itu bangunnya malah paling duluan. Kita belum bangun, kan kita biasanya jam 2 atau setengah 3 bangun ya. Iya, Bu Surip itu Pak. jam 1, jam 12 lebih malam ya. Jam 1 pagi itu udah bangunin kita ya. Iya, dan yang terakhir minta doa sama Pak Yudi besok kalau sudah ada di Tanah Suci, saya minta doanya pasien saya yang sakit sesak napas sama Esti ini sama Lastri itu Pak agak parah sakitnya, saya sudah tempelan 2-3 kali belum ada reaksi. Mohon doanya di sana Pak Yudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya testimoninya. Nanti tolong sampaikan ke pasiennya Bu, kalau mau didoakan dalam beberapa hari ini. Jadi setiap dibilangin Bu, dalam setiap malam bilang gitu ya. Itu kita kirim doa ke Ibu, saya tim dengan yang umroh untuk kirim doa. Jadi Ibu tolong ikhlas dan menerima. Ya. Soalnya kalau nggak dikasih tahu, nanti energi dia menolak. Kadang doa kita tuh kalau orang nggak dikasih tahu mau didoakan, itu energi positif yang datang dipikirnya nanti seperti energi negatif. Jadi bawah sadarnya tuh menolak. Jadi nggak sembuh. Makanya dibilangin, disampaikan kalau mau didoakan. Jadi nanti dia ikhlas menerima, maka seperti pintu tuh di gerbang dibuka ya, maka orang bisa masuk gitu. Ya, berkah bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sukses Bu Surip ya. Oke, ini Bu Surip ini keren ya, rezekinya nambah dahsyat banyak banget. Ya, ini rajin. Jadi urutannya Bu Surip tuh kalau pagi itu ya sholat tobat dulu ya kan. Setelah sholat tobat kemudian selesai sholat hajat ya. Setelah sholat hajat lalu baru sholat tahajud ya. Kemudian melakukan jurnal syukur ya kan. Nah, terus tapping. Nah, itu banyak, makanya alhamdulillah banyak kemudahan. Oke. Alhamdulillah. Oke, satu lagi dong. Siapa yang mau testimoni? Pak Kandari, Pak. Oke, Pak Kandari, monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Kandari.
Ada ini Pak, ya saya sering tapping, pengennya kan mobil Pajero warna putih gitu. Kemarin waktu nganterin umroh Bu Jumiati itu cari sewa mobil nggak ada, terus teman saya malah minjemin Expander yang baru itu Pak Ryan Pak. Oh. Akhirnya untuk nganterin Bu Jumiati itu pakai mobil Ryan kemarin tuh Pak. Jadi Oh nggak iya. begitu Pak. Begitu aja Pak. Alhamdulillah. Untuk Iya, saudara selamat kita. ya. Itu dia datang sendiri malah ya. Alhamdulillah. Ya begitu Pak, terima kasih Pak. Makasih Pak Kandari, kita doakan ya impian tadi karena sudah datang sendiri dan segera menjadi realita. Dengan izin Allah kita doakan nanti Allah kasih dapat kemudahan, dapatkan dengan cara yang ajaib buat Pak Kandari. Ya, mobil impiannya. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke sesi berikutnya, itu sesi bagaimana materi. Ya, ini nyambung dengan apa yang tadi diceritakan sama Mbak Lasmina. Ada videonya nggak, Mas Revan, waktu kita sholat tadi? Tadi malam kami sholat tahajud bareng-bareng di Dubai ya. Memang nggak semuanya ikut karena masih kecapean, tapi ya lumayan ada beberapa orang yang ikut kita sholat tahajud, sholat tobat dan sholat hajat ya. Nah, mungkin videonya akan dihadirkan sama Mas Rafan sebentar, suasananya ya, biar teman-teman nanti ini nyambung dengan yang dilakukan oleh Mbak Surip ya, Bu Surip nih. Bu Surip ini banyak keberuntungan di seusia 70 tahun lebih ya. Oke. Tadi kita bersama-sama berjamaah melakukan hal yang sama. Oke, sebentar Mas Rafan lagi putar videonya. Nah, oke ini ya. Oke, ini kita foto tadi tahajud langsung subuh. Nah, itu fotonya. Nah, oke. Ini selesai sholat subuh, kita bekali dengan meditasi ringan dan tapping. Mungkin ada sih yang masyarakat Allah izinkan menyerap semua rasa sakit. Ya, itu simpel aja. Nah, itu tadi jam kita mulainya jam 3 pagi ya setelah kita mandi. Kemudian kita lakukan yang pertama supaya lebih familiar, kita tidak langsung dengan meditasi, tapi kita dengan sholat tobat dulu ya, sholat tobat, lalu kita mengucapkan doa di sujud terakhir, salat tabat, itu kita bertobat dan saya pandu. Ya, setelah itu sholat hajat, apa hajat kita sama kita pandu. Pada saat sholat rakaat kedua juga kita bikin doa bersama untuk hajat masing-masing. Terus setelah itu kita lanjut dengan tahajud, yaitu mendoakan orang lain, mendoakan kita semua, mendoakan teman-teman yang ada di ruangan ini juga, keluarga-keluarga, sahabat, saudara, itu kita doakan ya di sholat tahajudnya. Ya. Nah, alhamdulillah setelah itu kita ngajarin tapping ya di acara ini, tapping setelah sholat subuh, kemudian bikin jurnal syukur. Tadi kita bikin jurnal syukur dan sharing masing-masing bercerita tentang jurnal syukurnya. Nah, itu tadi gambarannya. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan untuk menstandarisasi lagi ya. Apa yang perlu kita lakukan? Salah satunya adalah belajar dari Mbak Surip tadi, ya Bu Surip ya. Bu Surip dengan usia seperti itu, sekarang keberuntungannya makin dahsyat, makin luar biasa. Padahal mungkin dari sisi fisik mungkin ya seusia gitu, artinya yang muda-muda mestinya malu kan gitu kan. Oh, kok bisa? Kok kerjanya Bu Surip tuh hebat juga. Tapi mungkin yang muda lebih keras kerjanya dari Bu Surip. Tapi apa yang menyebabkan Bu Surip belakangan ini sejak melakukan cara-cara yang kita belajar melakukan juga,
itu rezekinya makin dahsyat ya, kemudahan makin dahsyat ya. Bahkan kemarin pun sempat dapat top income ya, nomor 1 ya di X Aura dunia lagi ya kan. Nah, banyak kemudahan dan kebetulan yang hadir. Nah, oke, saya akan bercerita ya sedikit ya, bahwa yang dilakukan Bu Surip itu untuk seorang muslim, mungkin di sini banyak muslim, kalau yang non muslim kurang lebih hampir sama. Ini poin-poinnya. Yang pertama, kalau yang muslim ada namanya sholat tobat. Nah, sholat tobat itu adalah membuat kita kok nol lagi, membuat kita kosong lagi, membuat kita putih lagi, bersih lagi. Nah, kalau misalnya sholat tobat bisa dilakukan, ya itu tujuannya untuk membuat kita betul-betul seperti bayi yang baru lahir. Makanya kenapa di sholat tobat itu pada saat sujud terakhir, ya kita tunduk itu, ya setelah doa subhanallah wa bihamdi tadi, nah kemudian kita katakan, ya. Tadi sih saya langsung doa itu saya pandu langsung, yang jamaah juga Pak Mun tadi pada ikut mengaminkan. Jadi saya pada saat itu katakan, ya Allah, terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau telah mengampuni, telah memberikan izin pertobatan kami, ya. Terima kasih untuk mengampuni segala kesalahan kami di masa lalu. Terima kasih untuk diberikan pertobatan seluruhnya sehingga kami merasakan bisa melepaskan rasa bersalah kami, rasa dosa kami, ya kan? Sehingga dengan izin-Mu dalam sujud ini kami kembali bersih kembali, kosong kembali, nol kembali. Nah, jadi kami seperti itu. Lalu kita ungkap juga, mohon maaf ya Allah karena kami pernah menjolimin siapa, ya sebutin. Ampuni saya, ya. Terima kasih untuk saya diampuni, terima kasih untuk diberikan pertobatannya, alhamdulillah. Ya, jadi dalam sholat tuh di pertobatan kita betul-betul membersihkan diri kita, meng-cleansing ya. Nah Bapak Ibu, yang penting mikirnya jangan mikir ada hasilnya atau enggak. Jadi dalam kondisi doa itu yang penting kita mikirnya lagi latihan. Aku lagi latihan bertobat, ya kan? Sholat tobat. Nah, sehingga hasilnya apapun kita nggak tahu urusan yang di atas kan, tapi kita melakukan latihan tobat. Nah, sehingga setelah selesai itu Bapak Ibu bisa bayangkan itu visualisasi misalnya dengan air terjun yang membersihkan kita dari kotoran. Ya, seperti itu ya, dalam bentuk gambaran videonya bayangkan ada air terjun yang membersihkan kita, bisa. Nah, kalau yang non muslim gimana Pak? Yang non muslim misalnya melakukannya pertobatan itu bisa dengan cara, ya, maafkan saya, ampuni saya, ya. I'm sorry, forgive me, I love you, thank you. Itu ada seperti itu. Ampuni saya Tuhan, maafkan saya untuk seluruh yang pernah saya perbuat. Ampuni saya, maafkan saya. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Nah, itu bahasa itu dilakukan pada saat kapan? Bisa pada saat kita melakukan meditasi. Ya, jadi Bapak Ibu yang non Muslim, misalnya Pak saya nggak sholat tobat tapi saya meditasi, nggak apa-apa. Duduk santai, rileks, ya. Lalu ambil nafas dalam, masukkan kondisi tenang, santai, tarik lagi nafas, santai. Kemudian ya bayangkan Anda buat film di dalam pikiran ada air terjun, lalu Anda masuk ke bawah air terjun tersebut dan bayangkan dan dengarkan suara air terjunnya gerujuk-gerujuk gitu kan. Kemudian bayangkan kotoran-kotoran yang kayak pasir di tubuh kita tuh lepas ya, yang isinya rasa bersalah kita, ya rasa kita pernah melakukan kesalahan yang berat, yang kecil tuh kotorannya baik itu bersih ya, sambil ucapkan terima kasih Tuhan, maafkan saya, ampuni saya menyesal dengan semua yang pernah saya kerjakan dosa ini, terima kasih, aku mencintaimu, ya sambil katakan tuh di dalam waktu meditasi air terjun, ya. Ya Allah atau ya Tuhan, maafkan saya menyesal dengan banyaknya kesalahan yang pernah saya lakukan, sambil bayangkan kejadian-kejadian yang pernah kita lakukan bersalah tersebut ya. Kemudian terima kasih Tuhan, saya mencintaimu. Ulangi terus kata-kata itu. Saya menyesal, maafkan saya. Terima kasih, saya mencintaimu. Sambil bayangkan air terjun itu bersihin satu demi satu kotorannya. Nah itu
maknanya sama, yaitu meditasi yang senilai dengan sholat tobat, ya, gitu. Jadi pada sholat tobat pun makanya di sujud terakhir itu kita ucapkan pertobatan tadi yang saya kasihkan kata-katanya tadi itu sambil bayangkan tadi kita dibersihkan, ya, gitu. Bisa juga membersihkannya tidak dengan air terjun, bisa juga dengan visualisasi dengan cahaya. Ya, bayangkan cahaya turun besar, cahaya Tuhan gitu, lalu turun masuk ke tubuh Anda, lalu menarik semua rasa bersalah tadi, ya, ditarik, diserap oleh cahaya tersebut dalam bola cahaya, lalu ditarik semua rasa marah, rasa dendam, rasa bersalah itu tarik sehingga Anda merasa seperti bayi baru lahir, ya. Jadi Anda visualkan seperti Anda setelah bersih itu Anda lahir kembali, Anda tuh jadi bayi yang oak nangis gitu. Nanti itu. Nah, itu teknik nomor 1 yaitu sholat tobat. Kalau Bu Surip lakukan sholat tobat, ya. Lalu setelah sholat tobat selesai, ya, baru teknik kedua sholat hajat nih, gitu kan, sholat hajat. Sholat hajat tuh sama di rakaat kedua, ya, pada saat sujud, ya, sujud rakaat kedua, ya, rakaat terakhir, ya, itu yang Anda hajatkan itu ucapkan di situ. Ini untuk yang Muslim, ya. Jadi pada saat sujud setelah Subhana Rabbiyal wa bihamdihi itu kan, kemudian di sambil sujud Anda ungkap apa hajatnya. Ya, hajatnya apa? Ya Allah, ya, saya hajat dan memohon dan meminta, boleh, ya, dan meyakini pasti Engkau berikan untuk keberangkatan saya dan keluarga saya umroh misalnya, ya, untuk di tahun depan atau tahun ini atau tahun depan dengan cara yang mudah, ajaib, menyenangkan. Nah itu. Atau saya mau punya rumah, ya Allah, selama ini saya belum punya rumah, saya hajat dan saya yakin dan percaya Allah hadirkan rumah seperti yang saya harapkan dengan cara yang mudah, ajaib. Nah, sambil bayangkan rumah seperti apa udah didapatkan. Jadi itu. Jadi tetap harus visualisasikan walaupun sambil sujud, ya. Rumah, ya, rumah, satu pengen rumahnya seperti dua lantai, ada 5 kamar, ada 3 kamar mandi, misalnya kan. Nah, pada saat sujud tuh, ya Allah terima kasih, ya. Saya kemarin tuh mohon minta untuk dapatkan rumah seperti seperti yang saya gambarkan dalam pikiran saya ini. Dan terima kasih Allah, sekarang sudah saya dapatkan dalam gambaran ini dan pasti Allah wujudkan dengan cara yang mudah, ajaib, menyenangkan. Lalu rasakan, bayangkan Anda sudah masuk di dalam rumah tersebut, di dalam sujud itu, dan rasa bahagia terima kasih itu mungkin bisa membuat Anda sampai menangis, ya. Jadi itu menarik masa depan ke masa kini. Kalau dalam bahasa psikologisnya namanya quantum jam, ya, atau the future back to present, ya kan, gitu. Nah itu. Nah, bagaimana dengan yang non Muslim? Sama. Yang non Muslim, Pak, bisa nggak? Kan kita nggak sholat hajat, ya. Caranya kembali ke meditasi, ya, atau ucapan terima kasih. Nah, meditasi, lalu bayangkan Anda sudah mendapatkan, ya, tarik nafas, senyum, bahagia, tarik nafas, senyum, sampai tenang. Lalu bayangkan Anda masuk ke dalam, ada sebuah gelembung cahaya besar, putih gitu, dari atas turun, dan bayangkan masuk ke dalam diri Anda. Ya. Kemudian di dalam diri Anda, kemudian Anda seperti di dalam sebuah bola cahaya putih. Di dalam bola cahaya putih itu, Anda melihat semuanya yang Anda impikan sudah ada, ya. Jadi misalnya rumah bagus sudah ada, lalu bayangkan Anda sudah datang masuk ke rumah tersebut, ya, di dalam bola cahaya itu, ya, bola besar itu. Jadi seperti bola surga gitu, yang dimana Anda sudah mendapatkan. Kemudian masuk ke rumahnya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk rumah ini, ya. Mengelilingi dalam rumah, lalu ngajak saudara, orang tua, anak, itu ya rumah punya kita asik, iya mah bagus mah, atau iya apa bagus ya, ini buat nanti ada tidurnya di sini, kakak di sini, iya. Bayangkan seolah sudah terjadi tuh, mobilnya juga udah ada di mobil, di parkiran katanya, di garasi. Yo lihat mobilnya masuk ke dalam sama-sama yuk nyetir. Bayangin aja seolah itu sudah terjadi. Ya. Nah, itu tugas kita, nggak usah mikir kok susah ya Pak, ya anggap aja sebagai latihan.
Jangan mikir kalau saya gambarnya samar-samar nanti berarti nggak berhasil. Nggak usah dipikir gitu. Pokoknya saya lagi latihan menggambarkan masa depan saya. Ya, nah gambarkan itu. Nah, akhirnya itu terjadi dan setelah itu lakukan senyum. Setelah itu selesai baru lepasin semuanya. Alhamdulillah. Lalu bola itu nanti terbang lagi ke atas bola cahayanya. Dah, Anda murni kembali sebagai diri Anda sekarang. Tapi udah satu energi masa depannya sudah sekarang masuk dalam sel tubuh kita. Ya, jadi kita sadari, ya saya sekarang hari ini saya sudah belum dapat mobilnya, belum dapat rumahnya. Tapi sel diri saya, DNA diri saya sudah terisi energi rumah tersebut, sudah terisi energi mobil tersebut, ya. Pasti dapat dalam waktu yang tepat gitu. Pasti Allah kasih dalam waktu yang tepat. Jadi kita mengakui bahwa sekarang nih aku belum ada rumahnya, walaupun tadi aku udah bayangin gitu kan. Kan sering kadang-kadang tenane gitu, pikiran kita bilang yang mengatakan menolak. Makanya kita bilang dalam kata-kata, iya saya tadi sudah bayangkan dan sudah gambarkan itu sudah ada di dalam rumah yang stay. Tapi kok ada perasaan saya sekarang yang menolak, masa sih itu bisa terjadi? Ya nggak apa-apa, bilang aja nggak apa-apa. Tadi saya latihan dan saya narik energinya dan sekarang memang saya belum menerima, tapi sel tubuh saya dan DNA tubuh saya dan aura tubuh saya sudah tersimpan energi rumah tersebut. Pasti terwujud di waktu yang tepat. Nah, selesai. Sehingga selesai dan itu sudah selesai sholat hajatnya kalau di sini meditasinya. Ya. Nah, lalu yang terakhir, langkah yang terakhir itu adalah tadi sholat tahajud. Ya. Nah, sholat tahajud itu fungsinya kita bisa mendoakan orang lain, ya, untuk memiliki mungkin yang nggak punya hutang didoakan supaya punya uang banyak sehingga bisa terselesaikan amanahnya. Yang teman yang nggak punya rumah kita doakan untuk punya rumah, ya. Dan bisa ditambahkan juga dengan doa kemakmuran 1 dan doa kemakmuran 2 juga bisa di situ. Seperti itu. Nah, contohnya nih pada saat sholat tahajud, ya, di sujud terakhir, ya, itu setelah subhana rabbiyal wa bihamdi, ya, buat yang muslim, lalu kita doakan, ya Allah, ya, kalau doa gini, doa kepada orang itu boleh meminta, tapi kalau kita buat diri sendiri kita harus mengurangi meminta, tapi dengan bahasanya bersyukur sudah mendapatkan, ya, itu bedanya, ya. Nah, kalau mendoakan orang lain bisa gini, ya Allah, ya, si A itu belum punya rumah dan dia pengen punya rumah, ya Allah, saya mohon Allah boleh dong kasih dia rumah untuk bisa memberi manfaat buat keluarganya dan dia bisa punya tempat tinggal yang layak, ya, seperti yang diinginkan. Terima kasih Allah untuk doa saya bisa diterima dan diwujudkan, gitu, ya. Oh, dia pengen punya mobil dulu nih, kita doakin, ya. Ya Allah, si C itu pengen punya mobil karena selama ini anaknya udah 5 tapi kehujanan kepanasan sehingga kemana-mana naik motor harus empet-empetan. Kasihani dia, ya Allah, aku mohon bantuanmu untuk engkau berikan rezeki untuk dia bisa punya mobil dengan cara yang ajaib, mudah, menyenangkan, sehingga dia bisa memberi kemuliaan, kebahagiaan buat keluarganya, tidak kehujanan pada saat rame-rame, ya. Terima kasih, alhamdulillah, senyum sambil bayangin dia lagi naik mobil. Jadi harus ada dibayangin juga, ya, dia sudah, terima kasih Allah, alhamdulillah. Nah, pas bilang gitu, bayangin dia sudah di mobilnya dengan anak-anaknya, gitu. Pengen rumah juga gitu. Setelah tadi makasih Allah untuk rumah yang diberikan pada si A, ya, sambil bayangin dia sudah ada di rumahnya yang baru. Yang punya hutang juga gitu. Doain yang punya hutang, Pak saya sendiri punya hutang. Justru itu karena kita punya hutang, mendingan doain orang lain yang bisa selesai hutangnya, ya, amanahnya. Ya, kalau kita doain diri sendiri, masalah hutang yang terjadi malah hutang kita tambah banyak, ya, karena kita terdistraction, jadi efeknya menarik kesialan, ya, hati-hati, ya. Jadi caranya supaya hutangnya lancar, yang doain orang lain supaya hutangnya bisa terselesaikan. Ya Allah, si F ini punya amanah sekian dan kesulitan untuk membayarnya karena rezekinya belum mencukupi untuk melunasi atau menyicil. Ya Allah, aku mohon Kau yang Maha Kaya
memberikan dia rezeki yang luar biasa berlimpah, sehingga salah satunya adalah untuk menyelesaikan amanahnya, menyicil dengan cara yang mudah aja punya. Lalu bayangin dia punya rezeki banyak dan dia lagi bayar amanahnya, gitu kan? Gitu. Nah, bayangin, alhamdulillah setelah itu udah. Nah itu, jadi pada saat itu kita bisa lakukan seperti itu. Mungkin langsung ke 3 sasaran juga boleh pada saat mendoakan orang. Makanya kadang-kadang, Pak, tapi sebanyak, Pak. Ini yang saya doakan banyak ya, sholatnya jangan cuma 2 rakaat, ya. Tambahin lagi, sholat tahajudnya 2 rakaat lagi. Tambahin lagi, yang banyak juga nggak apa, setiap 2 rakaat, tambahin lagi doa kepada siapa. 2 rakaat lagi, tambahin lagi kepada siapa gitu. Ya, makanya bisa aja tahajudnya bisa jadi tambahan, jadi 2 jadi 8 rakaat, 10 rakaat nggak apa. Bagaimana dengan yang non muslim? Sama, ya. Anda bisa lakukan meditasi, ya, senyum, tarik nafas, rileks, lepasin, kemudian doakan orang-orang yang Anda ingin bantu, ya. Anda bisa gambarkan dalam pikiran video dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya dia pengen punya rumah baru, bayangkan, terima kasih Tuhan untuk rumah baru yang ada dalam pikiran saya ini menjadi energi, menjadi realita. Terima kasih ya Allah, saya mohon ini bisa terwujud karena itu bisa memberikan kebaikan buat keluarganya. Gak apa-apa, kita mohon karena untuk orang lain ya, bukan untuk diri sendiri. Lalu bayangin, kemudian lepasin, terima kasih sudah terjadi, alhamdulillah. Nomor 2, apalagi bayangin lagi, oh si C pengen ini punya uang banyak untuk melunasi hutangnya ya. Bayangin juga saat meditasi itu. Katakan terima kasih Allah untuk kesempatan ini, mohon ya Allah untuk rezekinya dia tambah sehingga dia bisa menyelesaikan amanahnya. Alhamdulillah berkelimpahan. Lalu bayangin dia lagi bayar, dapat uang banyak, bayar, kemudian selesai dan dia kelihatan happy, baru bilang terima kasih Allah sudah terjadi, menjadi realita. Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun sekarang belum terjadi, tapi sudah menjadi energi yang menjadikan itu menjadi realita di waktu yang tepat. Alhamdulillah, terima kasih sudah terjadi. Nah, selesai gitu kan. Nah, itu caranya. Jadi kita menabur energi seperti ini, fungsinya adalah mendoakan orang lain, itu ada tujuannya mendoakan diri sendiri. Ya, mengirim energi kepada orang lain sebenarnya memberikan energi kepada diri sendiri. Jadi itu manfaatnya. Jadi kita tidak kehilangan, malah tambah makin besar energi yang kita dapatkan pantulannya. Ya, jadi niatnya bersedekah, seperti bersedekah doa. Oke, saya rasa itu ya gambarannya. Dan tadi setelah selesai, lalu kita baru bikin kemudian jurnal syukur. Tulis rasa syukur kita. Nah itu gambaran tadi kita praktek juga sama teman-teman di Dubai tadi untuk membawa bukunya, dan ada beberapa yang belum bawa karena belum paham ya, tapi ada yang udah paham, udah bawa buku dan langsung menulis jurnal syukur. Nah contohnya di sini tadi ada Mbak Wenda ada di sini ya? Halo Mbak Wenda, buka mic-nya. Ada nggak nih Mbak Wenda? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ternyata. Nggak ada. Oke, nggak ada. Ya, tadi dia pas baca bukunya juga. Oke, ya. Nah, oh juga tolong siap-siap Bu ini, Bu Ciku, ya, Ciku, ya. Ini nanti dapat giliran nutup acara ini dengan doa kemakmuran 2 ya. Oke, kalau kemarin kan nutup doanya itu Mbak Dewi Amalia. Nah, nanti untuk yang sekarang nanti Bu Supatmi atau Ciku ya, Bu Guru, untuk nutup doa kemakmuran 2-nya. Ya, disiapin ya. Gitu. Oke. Oke, nah itu gambarannya Bapak Ibu, dan karena ini waktunya masih panjang, boleh saya kasih pertanyaan 2 menit. Ya, setelah itu nanti kita akan tutup. Karena kita akan mulai kembali acara tur di Dubai. Ini udah pakai sorban nih soalnya. Oke, saya kasih kesempatan 1 pertanyaan ya, mungkin bisa juga mewakili yang lain sehingga membantu yang lain juga mungkin ada kebingungan dari materi hari ini. Silakan.
Belum ada ya? Oke, ini saya buat satu cerita ya. Ini sebagai tambahan aja. Jadi, nah ini cerita nih. Jadi kemarin pas kita dari Jeddah ya, bisa dibilang 30 jam termasuk transitnya ya dari Jakarta ke Jeddah, Jeddah ke Dubai. Anda tahu nggak, kita kan nggak mandi berarti kan 24 jam lebih kan nggak mandi karena di bandara nggak ada kamar mandi yang bisa buat mandi, adanya cuma buat buang air besar dan sebagainya. Nah sehingga kita nggak mandi. Ya untungnya udara dingin ya karena ber-AC. Nah sampai di Dubai, masuk hotel jam 12 ya kan siang, kita check in, ternyata ada tiba-tiba ada pengumuman perbaikan. Sebenarnya pengumumannya mungkin dari sebelumnya, cuman mungkin pihak sini terlambat memberitahu sehingga nggak ada persiapan. Jadi bayangkan berharap mau mandi, ternyata airnya macet semua mati ya di Dubai ini. Hotel segede gini, itu airnya lagi dalam maintenance, perbaikan dan baru selesai jam 6 sore. Bisa dibayangkan udah berharap mandi baru ngocor sedikit udah habis air, jadi ada yang baru mandi separuh airnya habis ya, ngocor langsung berhenti, jadi itu sisa-sisa yang di pipa doang gitu. Ada yang BAB keluar airnya baru disentor tinggal separuh udah habis, wah stres dia ini gimana nyiramnya gitu kan. Nah akhirnya ya semua pada komplain lah kan, pada komplain ya, ini marah-marah lah. Nah inilah tugasnya ya. Akhirnya alhamdulillah nih saya waktu kemarin mengajak mereka untuk tetap bersyukur ya. Karena apapun yang terjadi kan harus disyukuri kan. Nah, akhirnya saya ngajak itu bersyukur, saya bayangkan anggap ini lagi kemah, lagi camping lah suasananya. Kalau lagi camping, lagi kemah kan pasti BAB aja susah, tapi kita tetap happy bahagia ya kan. Air kurang kita happy bahagia, jadi bersyukur. Yang kedua, kita bersyukur ini juga terjadi di sana loh, di Palestina. Ya kan, di Palestina banyak orang yang di mana yang lagi pengungsian nih sekarang nih, yang sampai rumahnya habis kena bom Israel dan sebagainya macam ya. Dan mereka sekarang mau BAB juga susah, ya kan? Mau mandi juga susah. Nah, kira-kira dengan melihat itu, kira-kira kita bersyukur nggak? Ya, kami mencoba untuk membuka wawasan itu. Dan alhamdulillah, ya akhirnya kita nggak mandi. Itu akhirnya berangkat tur kemarin ke mana? Ke Padang Pasir. Itu dengan kondisi belum mandi semuanya, gitu ya. Jadi berharap bisa mandi nggak mandi. Akhirnya tapi semuanya happy, tidak ada lagi yang mengeluh. Jadi alhamdulillah akhirnya ya Allah kasih acara itu menjadi menarik ya, teman-teman sehat semua ya, dan sukacita dan selamat semua alhamdulillah. Dan itu yang kita bersyukur. Coba tapi bayangan kalau misalnya kita berangkat tur kemarin nggak mandi lo ngeluh bersungut-sungut ya, dengan bawa emosi mau marah-marah sama tour leader, sama pihak travel, sama pihak hotel, siapapun bisa saja kita marah komplain ya. Tapi dengan kejadian yang sama kita bisa memilih untuk tetap bersyukur ya kan. Ini sih belum apa-apa dibandingkan dengan orang yang di Gaza. Ya di Gaza tuh mereka nggak cuma kehilangan air, tapi kehilangan keluarga yang mati kena bom ya, kehilangan segala macam, nggak cuma masalah BAB. Nah akhirnya alhamdulillah, jadi rasa bersyukur itu sebetulnya bisa dimunculkan dengan cara memberikan perbandingan, comparison ya, bahasanya comparison, mengcompare dengan lihat yang di luaran sana banyak yang lebih susah. Akhirnya kita merasa hatinya bersyukur. Itu yang harus kita munculkan terus Bapak Ibu setiap hari. Alhamdulillah, dan bersyukur itulah kita akan diberikan kenikmatan lebih besar lagi. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 6.55 ya. Untuk itu Bu Ciku, Bu Supatmi, silakan menutup dengan doa kemakmuran dua. Dari saya cukup, sekian. Monggo Bu Supatmi ditutup ya. Silakan Bu Supatmi. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih ya Allah. Saya bahagia dan ucap syukur apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan dalam bisnis X Aura dan pekerjaan yang lain hari ini
hari kemarin, dan hari esok selalu mendapatkan jalan dan petunjuk yang terbaik untuk kami boleh meraih dan memiliki di bisnis X Aura dan sumber rezeki lainnya. Kesuksesan yang makin besar lagi, alhamdulillah. Kejayaan yang makin tinggi lagi, alhamdulillah. Keberuntungan makin banyak lagi, alhamdulillah. Kekayaan, kemakmuran makin berlimpah lagi, alhamdulillah. Sehat, selamat, umur panjang, berkah, dan bermanfaat, alhamdulillah. Dan memberikan manfaat buatku, buat keluargaku, dan banyak orang. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian Pak Yudi. Mic-nya Pak Yudi belum dibuka, Pak. Mic-nya Bapak. Oke, terima kasih buat Bu Guru, Bu Supatmi untuk doanya. Berlimpah barokah, diaminkan semuanya, insya Allah hari ini kita berkelimpahan. Amin. Terima kasih buat operator Mas Rahwan dan Mas Ervan, dan terima kasih juga Bu Supatmi. Dan sekali lagi kita yakin hari ini hidup kita berkelimpahan lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato Bapak Yudiono. Terima kasih Pak Mbak Yudi. Dewi Terima sama kasih Mas Pak Yudi. Rahwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi.